Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan berpegang teguh dengan sunnah beliau. Saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Bila pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan di sini tentang dosa syirik kecil, dan dijelaskan juga secara lebih terperinci tentang riya atau dosa riya, maka di sini dan di kesempatan ini akan dijelaskan oleh beliau tentang hakikat kesyirikan, sehingga kita bisa membedakan kapan suatu dosa itu adalah syirik. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di sini, wa idza arafta hadhihi al-muqaddimata iftataha lakal jawab al-su'alil madhkur. Bila Anda telah mengetahui permulaan atau pembukaan ini,
niscaya Anda akan mengetahui jawaban dari pertanyaan yang dimaksud. Ini berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Lalu beliau mengatakan, haqiqatus syirki, hakikat kesyirikan itu adalah at-tashabbuhu bil khaliqi, yaitu menyerupakan diri dengan sang pencipta, wa tashbihul makhluqi bihi, dan menyerupakan makhluk dengan sang pencipta. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa inti dari kesyirikan itu menyerupakan selain Allah dengan Allah, menjadikan selain Allah itu sebanding, sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Dan dari pengertian ini juga kita dapat mengetahui bahwa kesyirikan itu mencakup dua hal. Yang pertama, seseorang menyerupakan dirinya, mensejajarkan dirinya dengan Allah. Seperti kata beliau di sini, at-tashabbuh bil khaliq, menyerupakan diri, mensejajarkan diri dengan Sang Pencipta. Yang kedua, menyerupakan orang lain, menjadikan orang lain ini sebanding atau sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Seperti kata beliau di sini, tashbihul makhluqi bihi, menyerupakan, mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengomentari, hadza huwa at-tashbihu fil haqiqati. Ini dia yang disebut dengan tasbih yang sebenarnya. Ini dia at-tashbih yang sebenarnya, menyerupakan atau istilah menyerupakan yang sebenarnya. La isbata sifatil kamal allati wasafa Allahu biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah. Bukan menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah yang telah Allah jelaskan, sifatkan untuk dirinya sendiri, atau yang disifatkan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau menjelaskan berkaitan dengan akidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaitan dengan tauhid, asma wa sifat. Beliau ingin menjelaskan bahwasannya tasbih, menyerupakan makhluk dengan Allah Ta'ala itu yang sebenarnya adalah yang terkait sebelumnya, kaitan dengan syirik, dengan kesyirikan, menyerupakan diri dengan Allah atau menyerupakan selain Allah dengan Allah. Ini tasbih yang sebenarnya. Adapun menetapkan bagi Allah sifat-sifat sempurna, sebagaimana Allah sendiri menetapkannya untuk dirinya dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah, maka ini bukan tasbih, bukan menyerupakan, bukan menyerupakan. Bahkan inilah yang hak, inilah yang benar, yaitu kita menetapkan bagi Allah sifat karena Allah menetapkan sendiri untuk dirinya, dan Allah lebih tahu tentang dirinya, dan karena Rasulullah yang menetapkan untuk Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengenal Allah
melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat karena Allah menetapkan untuk dirinya sendiri dan karena Rasulullah lah yang menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan tasbih, sama sekali bukan tasbih. Karena kita menetapkan untuk Allah sifat-sifat yang sempurna, yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan nama pada satu sifat yang melekat pada makhluk tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Bagaimana bisa disamakan ya zat yang maha sempurna, tidak ada aib sedikit pun, dengan makhluk, dengan manusia misalkan yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, tidak ada kesempurnaan sama sekali. Lalu dikatakan di sini, fa akasa manakasa Allahu qalbahu, tetapi telah terbalik orang yang Allah balikkan hatinya. Artinya meskipun jelas tentang masalah tasbih, ternyata masih ada orang yang dengan sengaja membela pemahaman yang salah tersebut. Maka beliau katakan, ini orang telah dibalik hatinya oleh Allah. Wa a'ma aina basiratihi, dan Allah butakan mata batinnya. Wa arkasahu bilabsil amr, wa ja'ala tauhid tashbihan, sehingga dia menjadikan tauhid itu seperti tasbih, menjadikan memahami sesuatu yang hakikatnya itu tauhid, mereka menganggapnya sebagai tasbih yang terlarang. Wat tasbih ta'dziman wa ta'atan, sebaliknya tasbih ya dijadikannya, dianggapnya sebagai bentuk pengagungan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyriku musyabbihun lil mahluqi bil khaliqi fi asaisil ilahi. Nah, berikut ini beliau menegaskan lagi tentang makna syirik dan orang yang berbuat kesyirikan yang sebenarnya. Beliau mengatakan di sini, al-musyriku, seorang yang musyrik, musyabbihun, dialah yang menyamakan, menyerupakan, lil makhluk, suatu makhluk, bil khaliq, dengan sang pencipta. Fi khasaisil ilahiyah, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti daripada hakikat kesyirikan, yaitu menyerupakan selain Allah, menyerupakan makhluk apapun itu, siapapun itu, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cuma satu bagian, meskipun cuma satu bagian kecil dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini setelahnya tentang kekhususan Allah itu apa? Jadi setelah kita mengetahui bahwa kesyirikan atau hakikat kesyirikan itu menyerupakan makhluk dengan Allah dalam kekhususan Allah, maka di sini beliau akan menjelaskan tentang kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara yang khusus ada pada al-ilah. Dikatakan di sini, fa inna min khasaisil ilahiyati, di antara kekhususan yang ada pada Allah, yaitu at-tafarrud bi mulkid dhurri wan naf'i wal 'ata'i wal man'i, yaitu keesaan
Apa makna keesaan? Esa itu adalah satu tidak ada tandingannya, satu tidak ada sekutunya. Ini makna Esa. Dia sendiri yang memilikinya, dia sendiri yang menguasainya, dia sendiri yang menciptakannya. Nih makna Esa. Jadi sendiri, tidak ada yang menandingi, menyamakan, atau apalagi menandingi, atau apalagi mengalahkan. Tidak pula ada yang membantu. Ini makna Esa. Jadi di antara kekhususan ilah, kekhususan Allah Ta'ala, yaitu Allah Maha Esa dalam kepemilikannya terhadap bahaya, terhadap mudarat, manfaat, memberi dan menahan. Nah, ini agaranya. Jadi keesaan Allah Ta'ala dalam memberi bahaya dan manfaat. Allah Ta'ala memberikan mudarat kepada yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada siapa yang Allah kehendaki mutlak. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala akan memberi kelapangan rezeki bagi hamba yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah Ta'ala bisa mencegah. Allah Ta'ala Maha Esa dalam mencegah rezeki kepada hamba yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang bisa menolak. Ini diantara apa tadi? Kekhususan ilahiyah. Kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadhalika yujibu ta'liqad du'ai wal khawfi wal raja'i wat tawakkuli bihi wahdahu na'am. Bila kita telah mengetahui di antara kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keesaannya dalam mudarat, manfaat, atau memberi dan menahan pemberian. Kata beliau, ini semua mengharuskan doa, rasa takut, rasa harap, dan bertawakal itu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ya. Dan itu logis. Kenapa? Ya, ketika kita tahu bahwasanya mudarat, manfaat, memberi dan menahan pemberian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kekhususan Allah dan keesaan Allah dalam masalah ini, maka ketika kita berdoa, yang itu hakikatnya apa? Meminta manfaat, ya kan? Untuk mendapatkan manfaat atau dicegah dari mudarat. Sementara manfaat dan mudarat di tangan Allah, maka tentunya kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa khauf, rasa raja, rasa takut, rasa harap, rasa takut dari kemurkaan dan mudarat dari Allah Ta'ala, adabnya, siksanya, dan berharap ampunan, rahmatnya, dan surganya, kehidupan yang baik. Nah, tentu saja mengharuskan kita, khauf kita, roja kita, termasuk tawakal kita. Tawakal kita hanya kepada Allah Ta'ala semata. Hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini logisnya. Logis sekali. Dan tidak meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kemudian beliau katakan di sini, "Waman 'allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliqi." Maka barang siapa yang menggantungkan perkara-perkara tadi, doa, rasa takut dan harap dan tawakalnya, bila itu digantungkan, disandarkan kepada makhluk, kepada selain Allah, karena selain Allah itu makhluk, kata beliau, faqad
faqad syabbahahu bil khaliqi, maka dia telah menyerupakan makhluk tersebut, mensejajarkan makhluk tersebut dengan Al-Khaliq, sang pencipta, Jalla Jalaluhu. Nah, seperti itu hakikat kesyirikan, ya. Dan seperti itu kenapa Allah Ta'ala melarang kesyirikan dan memerintahkan untuk tauhid. Dan ini juga menegaskan bahwasannya Islam itu agama yang logis, agama yang sesuai dengan akal sehat manusia. وَجَعَلَ مَا لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ شَبِيهًا لِمَنْ لَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. Kata beliau, barang siapa yang menggantungkan semua itu, yaitu doa, rasa takut, rasa harap, juga tawakal, itu digantungkan kepada atau disadarkan kepada makhluk, maka dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah. Dan dia telah menjadikan sesuatu yang tidak memiliki, bahkan untuk dirinya sendiri, mudarat, tidak manfaat, tidak kematian, tidak kehidupan, tidak pula kebangkitan, ya. Apalagi untuk orang lain, dia telah menjadikan makhluk tersebut serupa, sejajar, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dan di tangannya lah semua urusan. Maka wajar, maka benar adanya ketika Allah jadikan kesyirikan itu dosa yang paling besar. Ketika kesyirikan terjadi pada seseorang, maka tidaklah terjadi kecuali karena kebodohan yang nyata. Karena kebodohan yang nyata. Dan Allah Ta'ala menjadikannya sebagai dosa yang paling besar. Kata beliau, dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Ta'ala yang memiliki segala urusan. Fa'azimatul umuri kulliha biyadaihi. Semua tali kekang urusan itu ada di kedua tangannya. Wa marji'uha ilaihi. Semuanya kembali kepada dia. Fama sya'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dia kehendaki terjadi, pasti terjadi. Dan apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. La mani alima a'ta. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang akan dia kasihkan, dia berikan. Wala mu'tiya lima mana'. Tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang dia tahan. Bal idza fataha li'abdihi baba rahmati lam yumsikha ahadun. Bahkan apabila dia membuka untuk hambanya pintu rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memegangnya, menangkapnya. Fa in amsakaha anhu lam yursilha ilaihi ahadun. Dan bila dia memegangnya, bila Allah Ta'ala memegangnya, memegang hamba tersebut, maka tidak ada yang dapat melepaskannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa syirik itu dosa besar karena ini, bagaimana seorang itu karena bodohnya menyerupakan makhluk yang tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk dirinya sendiri, ya, apalagi untuk yang meminta, yang berdoa kepada dia, disejajarkan
dengan Allah Ta'ala pemilik seluruh alam semesta ini dan pengatur seluruh alam semesta ini. Nah, berikutnya, lalu beliau mengatakan di sini, wa min khasaisi al-ilahiyah, di antara kekhususan yang terdapat pada Allah Subhanahu wa taala, al-kamal al-mutlaq min jami'il wujuh, kesempurnaan mutlak, ya, dari semua sisi. Allah Ta'ala maha sempurna dengan kesempurnaan dari semua sisinya. Sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan Allah Ta'ala semua sempurna. Wadzalika, lalu beliau mengatakan, alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya dari semua sisi manapun. Wadzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah. Nah, kesempurnaan Allah Ta'ala ini, kesempurnaan yang mutlak seperti ini, kata beliau, mengharuskan ibadah itu semuanya adalah bagi Allah Ta'ala semata. Begitu juga dengan ta'zim, ijlal, rasa takut, doa, rasa harap, taubat, tawakal, juga isti'anah, istighosah, ya, dan yang lainnya. Semua itu, kata beliau, yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna wahdah. Wajib secara akal, secara logis, secara menurut syariat dan menurut fitrah yang sehat, yaitu hanya untuk Allah Ta'ala semata. Hanya untuk Allah Ta'ala semata. Sebaliknya, tidak mungkin, mustahil secara akal, syariat dan fitrah itu diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Lalu beliau katakan, faman ja'ala syai'an min dzalika li ghairihi, maka barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya, meskipun itu ibadah yang kecil, kepada selain Allah Ta'ala, maka orang ini telah menyerupakan orang tersebut, menyerupakan selain Allah Ta'ala tersebut dengan Allah Ta'ala yang tidak memiliki, tidak ada yang menyerupainya, tidak pula yaitu yang sepertinya, dan tidak ada paksaan bagi dia, tidak ada tandingan bagi dia, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, waman a'ta faman a'ta hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghairihi, barang siapa yang memberikan kecintaannya, ya, terus ketundukan dirinya itu kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakan Allah Ta'ala, menyerupakan selain Allah Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam haknya Allah Ta'ala yang murni. Wa hadha minal muhal an taji'a bihi syari'atun minasyara'i'. Dikatakan oleh beliau di sini, dan ini perkara mustahil terdapat pada suatu syariat dari syariat-syariat para nabi, para anbiya, tidak mungkin. Wa qubuhu mustaqirrun fi kulli fitratin wa aqlin. Justru keburukannya lah yang ada, yang telah dipahami, telah turun-temurun, ya, baik secara fitrah dan secara akal sehat. Walakin ghayyaratu syayatin fitrata aksarul khalqi wa uqulahum. Ini dia penyebabnya. Meskipun perkara syirik itu perkara yang jelas gamblang mudaratnya, seolah-olah tidak dilakukan kecuali orang-orang yang bodoh, tidak mau berpikir,
Tapi ternyata kok banyak melakukannya, bahkan dari kaum cendekiawan katanya. Nah, ini jawabannya. Tetapi syaitan telah merubah fitrah sehat ya kebanyakan makhluk dan merubah akal mereka, merusakkan akal mereka ya. Wa ma al fitratil ula man sabaqa lahu minallahil husna. Ya Allah, ternyata syaitan merusaknya ya sehingga dia melewati yaitu fitrah pertama, fitrah yang sehat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka yang kita dapati orang-orang seperti itu bukan cuma orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan banyak yang pendidikannya tinggi, tetapi Allah Ta'ala tutup fitrahnya, akal sehatnya, dan dia pun terjerumus dalam dosa kesyirikan. Dia pun terjerumus dalam dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa dari hamba-Nya yang Allah kehendaki. Allah berfirman, yahdillahu linurihi may yasha. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada jalannya, cahayanya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.